Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, senang sekali pada hari ini vlognya berbeda lagi. Karena hari ini teman-teman udah lihat saya bersama suami dan bersama dengan Ustadz Khalid Basarama. Dan sekarang saya sedang berada di restorannya Ustadz Khalid, yakni Ajwad Restoran. Kayaknya nggak perlu review restoran panjang-panjang karena restoran Ustadz Khalid ini sudah sering direview oleh orang. Tapi yang mau saya tanya Ustadz, karena tadi saya kebetulan kesini teman-teman sekalian karena saya menulis disertasi dan salah satu narasumbernya adalah Ustadz Khalid. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Khalid yang sudah bersedia menjadi narasumber saya. Akhirnya dijamu oleh beliau makanan yang enak ini. Pertanyaan pertama Ustadz Khalid, kenapa sih buat restoran Ustadz? Apakah karena Ustadz memang suka makan atau karena Ustadz memang rindu dengan makanan Arab dulu waktu sekolah di Arab? Jadi alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Memang saya sendiri secara pribadi senang sama kuliner. Jadi coba makanan itu yang penting halal. Apalagi dalam safari dakwah seringkali selain keluar kota, keluar negeri juga. Nah salah satu yang memang saya favoritkan makanan Timur Tengah. Apalagi saya pernah tinggal lama di sana dari SMA. Saya dari SMP sih tahun 89 di Kairo. 89 saya baru lahir. Saya 89 berarti SMP kelas 3 di Kairo. Kemudian setelah itu Allah mudahkan dapat visa belajar beasiswa di Madinah, di kampus Madinah itu. Walaupun dia strata S1 atau asalnya juga ada S2 S3, dia juga punya SMP SMA. Walaupun SMP SMA dikhususkan untuk orang Saudi, tapi ada juga orang asing yang dapat. Nah tahun 90 saya mulai masuk ke Madinah. SMA di mana Ustaz? Iya. Insya Allah. Iya coba. Saya juga S1. Nah jadi kurang lebih 7 tahunan lah saya di 8 tahun dengan Mesir. Jadi memang sudah terbiasa dengan makanan-makanan Timur Tengah. Sehingga memang kecenderungan ke situ selain makanan kita, makanan Indonesia ya. Sisi yang lain saya juga melihat setelah saya banyak memilih haji dan umrah, kurang lebih tidak kurang dari 3 juta sampai 4 juta jemaah haji dan jemaah umroh kita dalam setahun ya. Itu kalau mereka berangkat ke sana, kembali lagi makannya bakso, tempe, itu bagus. Tetapi setelah saya survei pribadi, kenapa? Ternyata mereka tidak tahu nama makanannya, tidak tahu bahasanya, tidak tahu rasanya, belum tahu harganya gitu. Nah setelah saya lihat ternyata di Indonesia ada banyak restoran-restoran yang dari Jepang, dari Cina, dari mana-mana yang mungkin tanda kutip ya masih belum jelas kehalalannya bagi seorang muslim. Itu memberanikan diri untuk orbit di tengah-tengah komunitas muslim yang begitu besar dan laku gitu. Nah, maka saya coba menggabungkan semua sisi itu. Coba nih kita buka restoran Timur Tengah. Jadi untuk membantu jemaah haji, jemaah umroh kita terbiasa nanti. Kalau di sana seperti di menu kita ada kapsa laham misalnya. Memang itu nasi kapsa pakai kambing atau daging gitu kan. Jadi mereka sudah terbiasa dengan bahasa-bahasa itu di menu. Sebagaimana juga restoran-restoran Jepang segala macam pakai bahasa-bahasa mereka gitu. Nah, jadi mereka nanti kalau keluar dari hotel di Mekah atau di Madinah langsung ke restoran di sebelah hotel itu akan pasti tidak asing lagi. Cuma bedanya di sini kita sedikit mengubah kayak misalnya pakai sambal, itu sambal terasi. Terus kemudian Sambal Indonesia Ustaz. Sambal Indonesia. Kalau di nasinya kita pakai sambal terasi. Kalau ini karena shawarma dia pakai saus gitu. Oh iya bisa. Nah, terus kemudian kita ada juga rasa, jadi dari rempah itu lebih ya, lebih dipertebal lah kayak kita kan makanan Padang ya. Misalnya contoh yang terbiasa orang-orang kita makan itu kalau dibandingkan dengan makanan Timur Tengah di Saudi misalnya lebih hambar ya Ustaz ya? Ya lebih hambar karena kita terbiasa dengan makanan, kita coba pertajam di situ. Tahun berapa nih Ustaz mulai buka bisnis ini? Gede banget teman-teman sekalian. Ternyata di tengah-tengah pandemi ramai juga Ustaz, ada saya lihat tuh orang-orang yang di bawah. Tahun berapa Ustaz dibuka restoran ini? Kalau di sini di Condet ini sudah 8 tahun. Namun sebelumnya kita udah buka di Kalibata sekitar 2 tahun, 3 tahun ya. Jadi sekitar 10-11 tahun sekarang. Masya Allah. Ustaz, kenapa sih memilih untuk bisnisnya di restoran, nggak bisnis Ustaz punya bisnis baju atau bisnis apa gitu Ustaz? Selain karena suka kuliner tadi Ustaz? Dan pentingnya kita ini yang pengen belajar jadi entrepreneur. Nah, jadi Ustaz mengajarkan kita entrepreneur nih teman-teman sekalian. Ya. Kalau saya sih sebenarnya memang ada kejiwaan di bisnis, dan saya melihat karena
di antara semua bidang agama yang saya tekuni, yang paling saya senang itu adalah sejarah, sirah Nabi. Dan saya melihat fase hidup Nabi SAW ini, itu ada fase yang sangat panjang dalam hidup beliau. Beliau terjun di bisnis, tapi jarang disentuh. Kan fasenya beliau, ibunya meninggal, dia pada sebelum 6 tahun. Kemudian dibina oleh kakeknya Abu Thalib 2 tahun sampai 8 tahun. Setelah itu kan tinggal bersama Abu Thalib pamannya. Nah dari 8 tahun sampai umur 21 tahun, kurang lebih 13 tahun, itu beliau menjadi pengembala kambing dengan menerima upah dari masyarakat Mekah. Setelah itu dari 21 tahun sampai fase kenabian, jadi 21 sampai 40 tahun, 19 tahun beliau bisnis. Nah ini fase lebih panjang daripada masa beliau mengembala kambing gitu. Dan masa kenabian dari 40 tahun sampai 63 tahun, 23 tahun, itu masa kenabian. Di situ beliau berhenti untuk bisnis, beliau fokus untuk berdakwah. Tapi fase bisnis 19 tahun dengan fase dakwah total 23 tahun ini bedanya sangat tipis. Nah banyak yang belum disentuh dari sisi itu. Saya pernah tulis sebuah artikel, judulnya itu apakah Islam menyuruh Anda menjadi orang kaya. Nah, dalilnya banyak sekali memang yang memberitakan kita agar menjadi orang yang sukses gitu, orang yang maju. Sampai saya buat sebuah konten di YouTube itu judulnya katakan iya untuk sukses, untuk mengangkat dalil-dalil syar'i dan pendapat para ulama salaf dari sahabat, dari tabi'in, bagaimana seorang muslim harus bisa maju. Sehingga ini dari sisi itu semua yang membangun pribadi saya untuk buka usaha. Kalau kenapa ke restoran, sebenarnya bukan cuma restoran. Saya membentuk, kita ada sebuah perusahaan namanya Jazwa Enterprise. Ini yang memayungi banyak usaha-usaha di bawahnya. Ada Uhud Tour, Travel Haji dan Umroh, ada Al-Jiwat Resto, ada Al-Jiwat Store, ada Yayasan Sedekah Kreatif bergerak di sosial, ada juga Mawaddah Indonesia. Di sini ada Mawaddah Indonesia, ini solusi nikah syar'i. Oh itu apa tuh Ustaz? Ya, dari dia ini iya, tapi dia lebih kepada lembaga ta'arufnya. Jadi kebanyakan teman-teman kita yang sudah mulai ikut pengajian, mereka gelisah kalau cari pasangan, takutnya nanti bukan orang yang agama, jadi repot lagi ngurus sholatnya, puasanya, segala macamnya. Kita coba wadahi itu, dan alhamdulillah sekarang ada 100.000 orang. Ustaz, online ya Ustaz ya? Kayaknya santri-santri saya pada ikut nih, kemarin pada cerita ikut apa? Ini website ya Ustaz ya? Iya, ikut website online untuk ta'aruf. Ini berbalik sedikit, maaf ya Ustaz ya, agak dipotong. Sebelum kita lanjut tentang entrepreneurnya dari Ustaz Khalid, ternyata Ustaz Khalid itu punya satu tempat yang mewadahi teman-teman mau ta'arufan. Karena kalau kita bicara soal ta'aruf nih, yang muda-muda pada senang nih Ustaz. Jadi itu sistemnya gimana sih Ustaz? Mereka kirim foto atau mereka isi data-data terus yang mempertemukan siapa, gimana Ustaz? Jadi kita punya admin, memang syaratnya sudah berumah tangga dan dia diamanah, tentu kita percaya. Di sini ada Ahbiko, ada Mas Tri yang membantu kami. Kalau mau ditunggu sebentar insya Allah bisa. Jadi kita punya web itu, begitu masuk isi data dulu, data mendasar lah ya, seperti biodata seseorang, nama, tanggal lahir, segala macam. Tapi yang paling menonjol adalah ciri fisik misalnya. Ciri fisiknya dia seperti apa, tinggi badan, warna kulit, warna mata, segala macam itu semua diisi. Suku, kemudian domisili, karena banyak orang yang mau cari pasangan tapi yang satu domisili. Nah, dia sukunya juga. Nah, biasa juga ada orang yang tidak mau kalau lintas kota, lintas negara gitu-gitu. Nah setelah itu nanti diisi biodata itu lalu diletakkan foto pribadi, kemudian mulailah proses itu. Nanti proses itu kita punya, setiap kali ada orang punya masuk biodata itu akan terorbit biodata itu di web, tapi tanpa foto. Fotonya disimpan atau di-keep oleh admin. Jadi tidak ada yang tahu kecuali admin sama orang itu saja, dan admin pun tidak melihat sembarangan foto-foto akhwat di situ. Jadi itu sudah kita wanti poin itu, dan alhamdulillah setelah mereka terorbit nih, misalnya biodatanya saja, nama, suku, umur, segala macam. Kalau ada yang tertarik sama dia, maka akan terjadi komunikasi tapi dalam web. Jadi yang ini kayak kirim message ke sini, ini kirim message bahwasanya mereka mau ta'aruf. Tapi mereka berdua aja apa ada moderator yang melihat percakapan itu? Jadi admin kita melihat dan dilihat percakapan itu, mereka punya maksimal 11 pertanyaan. Jadi 11 pertanyaan itu mereka lemparkan sebuah pertanyaan, dan yang sudah paham, sebenarnya banyak juga yang dari ikhwah kita tidak paham. 11 pertanyaan itu mereka masih pakai tanya hobinya apa, itu sudah sebenarnya tidak ditanya lagi di situ, karena di biodata awal sudah ada hobi segala macam. Jadi apa saat yang harus ditanya? Jadi kayak misalnya
Yang penting-penting ya visi misi. Misalnya pada saat nanti jadi istri itu seperti apa dalam melayani suami misalnya, atau menjalankan hak atau kewajibannya, atau kalau nanti kalau punya anak seperti apa visi misi pendidikannya. Itu juga sih akhwat bisa bertanya kepada ikhwan, dan itu terbatas 11. Nah kalau sudah, kita berikan kesempatan mereka untuk istikharah. Setelah istikharah kita buka pintu nazar. Nazar itu boleh mereka melihat si akhwat itu, tapi dengan wali ke rumahnya si akhwat itu. Dan dilarang keras juga untuk memberikan nomor telepon. Jadi kapan dia letakkan, kita komunikasi di telepon saya pribadi ya, dikasih nomor telepon itu langsung kita blok. Jadi dia nggak boleh. Memang betul-betul kita coba secara syar'i. Nanti saat berkunjung itu dari tim Mawaddah ini ada menemani Ustaz? Apa udah dilepas gitu aja? Nggak akan, kalau nazar. Kalau nazar itu tergantung, kalau mereka mau nazar di kantor kita, di Mawaddah, maka kita akan minta wali perempuan akhwatnya datang, kemudian akan diberikan ruangan, seperti ruangan VIP ini misalnya, mereka bisa pakai gratis. Setelah itu nanti kita akan arahkan, kalau mereka mau dibantu oleh Mawaddah sampai ke WO-nya, kita akan siapkan WO-nya. Dan sering kali dipakai di restoran Al-Jod ini. Pernikahan di sini? Iya. Wah, Masya Allah. Sabtu Ahad biasanya restoran buka mulai jam 9 dan 10 pagi, mereka sudah mulai jam 8. Di sini bisa kapasitas sekitar 300 orang 2 lantai. Udah ada berapa pasangan Ustaz? Berapa pasangan yang akhirnya Udah banyak. Kira-kira Ustaz? Supaya teman-teman, wah kayaknya mau gabung. Saya tidak tahu kalau jumlah kira-kiranya pun aku khawatir salah. Tapi jelas alhamdulillah setiap pekan ada saja. Masya Allah. Pasti ada saja yang menikah. Sabtu Ahad itu padat sekali. Ya sampai 2-3 pernikahan dalam sehari. Ini sebelum ketemu udah lihat fotonya. Ya nanti kalau mereka sudah berjalan dari ta'arufnya, pertanyaan sudah mengerucut, baru kita buka fotonya gitu. Itu pun amanah. Masya Allah. Jadi ini solusi nih buat teman-teman jomblo. Kemarin saya ada pertanyaan juga, Ustaz, gimana nih? Saya punya pertemanan saya terbatas, nggak gaul sama laki-laki, di rumah terus. Gimana cara dapatnya? Salah satunya ikut ta'aruf ini. Ini beralih ke entrepreneur lagi ya, Ustaz. Ustaz kan berarti udah 10 tahun di bidang restoran, kemudian di bidang-bidang entrepreneur lainnya. Apa sih tips untuk para teman-teman yang saat ini juga sedang berada di usaha atau di perdagangan? Tipsnya, Ustaz. Kan mereka ada yang jatuh bangun, ada yang nyerah, ada yang susah banget nih gitu, rugi, kadang ditipu orang, kadang akhirnya berhenti. Tips dulu Ustaz buat teman-teman yang mau jadi entrepreneur seperti Ustaz. Kalau saya karena bicara sebagai seorang muslim ya, walaupun misalnya ada yang mengikuti konten ini orang non muslim, nggak ada salahnya mereka mengambil sebuah konsep itu. Kalau saya berbicara sebagai seorang muslim, yang pertama tentu memahami tentang apa yang sedang kita kerjakan secara syar'i. Maksudnya ada pahala nggak sih gitu. Menjadi seorang entrepreneurship ataupun menjadi seorang pengusaha itu bagian daripada syariat. Karena kata Nabi SAW dalam hadis sahih, pedagang yang jujur itu di hari kiamat nanti akan bersama derajatnya di surga bersama para nabi-nabi, para syuhada dan orang-orang siddiq. Jadi tinggi sekali derajat mereka itu. Selain Nabi Muhammad SAW sendiri 19 tahun berdagang, dan beliau menikah dan istri pertamanya Khadijah adalah seorang pedagang, dan beliau memotivasi sahabat-sahabat untuk mengembangkan usaha-usaha mereka. Bahkan seringkali beliau terjun ke pasar dan mendukung para pengusaha-pengusaha itu, meluruskan kalau ada yang keliru, misalnya ada manipulasi apa hal-hal yang berhubungan dengan masalah itu. Jadi yang pertama itu adalah pahami kalau kita terjun menjadi seorang yang sukses, apalagi seorang pengusaha, diniatkan untuk ibadah, sehingga ibadah itu berbeda. Kalau orang niat ibadah, suka dukanya akan mudah dilalui. Contoh misal, kita pergi haji kan repot tuh, biayanya besar, perjalanan jauh, di sana panas, kita tinggal di kemah, tinggalin keluarga, tinggalin pekerjaan. Tapi kalau orang ikhlas, tulus, dan dia tahu itu adalah ibadah, walaupun dia capek, dia pulang, biaya besar juga dia keluarkan, ditanya mau haji lagi, jawabannya pasti ya. Nah seperti itu kurang lebih, sama dengan kasus jihad dan yang lainnya lah, ibadah-ibadah yang dianggap berat, itu kalau orang tulus beda. Itu yang pertama tipsnya. Kalau dari saya ya, kalau yang kedua, ingat, dalam Islam ekonomi itu tidak berdiri sendiri, tapi dia harus berhubungan dengan sektor-sektor yang lain, terutama sosial. Jadi kapitalis itu mengajarkan kepada pengikutnya, ya, pangkal kaya adalah menabung, kan gitu. Berarti menyimpan selalu. Kalau Islam mengajarkan pangkal kaya adalah sedekah, mengeluarkan. Pertanyaan sederhana, ketemu nggak konsep ini? Jawabannya tentu tidak. Karena yang satu menyuruh simpan, yang satu menyuruh keluarkan, gitu kan. Memang tidak pernah ketemu. Kalau saya pribadi melihat grafik dari lingkup usaha kecil yang saya kembangkan ini, itu grafik bisa tidak turun dalam Islam. Kalau dalam sistem manajemen umumnya itu akan ada naik turun.
Kalau kita dalam Islam itu bisa tidak turun, tapi dengan syarat ekonomi dihubungkan dengan sosial. Kita selalu bersedekah. Contoh misal hadis Bukhari. Pernah kata Nabi SAW, ada orang sebelum kalian, umat sebelum kita, 2 orang, jadi dua-dua pemilik kebun. Yang satu lagi bercocok tanam di kebunnya, yang satu juga di kebun yang sebelah, tapi yang temannya ini, anggaplah si A sama si B. Si A ini kebetulan lagi nunggu hujan, karena musim-musim paceklik, lewat awan, dan dari awan itu keluar suara yang mengatakan, turunkanlah hujan di kebunnya Fulan. Fulan ini temannya yang di sebelah. Ya, kalau kita tadi kasih inisial si B itu ya. Kemudian dia pergi ngikutin awan itu, ternyata betul awan itu berhenti di atas kebun si B dan hanya turun hujan di situ saja. Karena penasaran dia bilang, apa rahasianya? Kenapa hujan di musim paceklik seperti sekarang hanya turun untuk kamu saja? Dia bilang karena hasil kebun saya bagi 3. Sepertiga pertama, ya kita kalau dagang itu keuntungannya lah ya. Sepertiga pertama saya sedekahkan. Jadi yang paling pertama sosial dulu. Sepertiga yang kedua itu saya kembalikan ke modal, dan sepertiga yang ketiga saya gunakan untuk kebutuhan keluarga saya. Jadi nggak bisa dilewatkan. Ya. Oleh karena itu banyak sekali kisah-kisah salafus saleh seperti Abu Hanifah rahimahullah, salah satu dari 4 mazhab beliau, seorang ulama dan juga pengusaha sukses sutra di Irak. Itu beliau pernah beli 10 sutra dan sudah laku 9. Tinggal 1, kemudian ada seorang ibu datang, sutra itu kurang lebih harganya sekitar 100 dirham pada saat itu. Ada seorang ibu datang dan membawa uang, mengatakan, saya sudah keliling pasar, pengen sekali punya sutra, tapi nggak ada yang bisa jual kepada saya dengan 20 dirham. Apakah Anda bisa jual kepada saya? Kata Abu Hanifah, bisa. Ini sutra saya, ambillah. Lalu ibu itu dengan gembira menerimanya, lalu dia bertanya balik setelah itu. Dia bilang, bagaimana bisa Anda menjual kepada saya 20 dirham, sementara hampir seluruh pasar menjualnya 100 dirham. Maka tidak ada yang mau menjual kepada saya. Maka Abu Hanifah mengajarkan kepada kita sebuah ilmu berhubungan dengan masalah teori agama tadi. Beliau mengatakan, Anda adalah saudari saya muslimah yang butuh, dan Islam mengajarkan kita untuk membantu saudara muslim, dan dengan itu Allah membantu. Nabi SAW bersabda, Allah selalu dibawa membantu hambanya selama hamba itu membantu saudaranya gitu. Maka saya sudah membeli 10 kain, 9 sudah laku dan untung, tinggal 1. Ini saya anggap adalah sedekah saya. Jadi seperti itu mereka menghubungkan antara ekonomi dengan sosial. Nah, insya Allah selama Anda tahu bahwasanya di makanan kita, di pakaian kita, di harta yang sedang kita kelola itu ada hak orang lain, kita berbagi, maka insya Allah grafiknya akan naik. Itu tipsnya penting sekali. Ketika kita di restoran ini, kita tidak asing untuk selalu menggratiskan gitu kan. Ini ada hari-hari tertentu yang ini nggak Ustadz, yang disedekahkan atau seperti enggak, apa? kita tidak tentukan, tapi setiap kali ada tamu, setiap kali ada kesempatan, ada orang susah, jadi kita selalu berbagi. Dan saya melihat subhanallah itu mendatangkan keberkahan. Di masa pandemi kemarin, di awal pandemi dari bulan Maret sampai Ramadan, alhamdulillah sampai hari ini, itu malah omset kami membludak. Wow, Ya, malah meningkat berlipat dibandingkan yang sebelumnya gitu. Justru kita hubungkan itu dengan kegiatan sosial, kita bagikan makanan-makanan kepada orang gitu. Sama juga dengan travel yang kita kembangkan juga begitu. Kita usahakan ada program di Uhud itu umroh gratis buat para imam masjid, muadzin, buat para dai-dai yang belum pernah umroh, kita umrohin gratis insya Allah. Dan seluruh staf kita di sini itu ada 111 orang, alhamdulillah sekitar 70-80 orang sudah umroh semua. Ya, setiap berangkat kita umrohkan gitu. Jadi ini insya Allah ada hubungannya dengan masalah itu. Ini kalau tips dari saya ya. Yang kedua masalah itu. Kemudian ya, yang ketiga yang saya lakukan adalah saya memperhatikan sekali 3 hal. Di poin ketiga ini ada 3 hal. Maksudnya 3 substansialnya ya. Yang pertama itu adalah modal harus halal. Yang kedua produk halal. Yang ketiga sistem halal. Kapan 3 hal ini bersatu, insya Allah modalnya walaupun sedikit tapi halal. Sistem yang kita pakai jauh dari riba, jauh dari manipulasi segala macam, dan produk yang kita jual halal, maka ini akan membantu sekali grafik dan kesuksesan kita gitu. Dan yang terakhir, yang keempat itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sudah tidak asing lagi dengan doa. Insya Allah selalu berdoa agar Allah berkahi, Allah berikan gitu. Saya tertarik dengan beberapa guru kami di Madinah dulu memberikan wasiat yang sangat baik. Beliau mengatakan, coba jadikan doa itu sebagai sebuah kebutuhan dan rutinitas dilantunkan walaupun kita belum membutuhkannya. Kayak misalnya tidak ada pertengkaran rumah tangga tapi kita minta selalu diberikan kebahagiaan, sehingga pertengkaran tidak
tidak terjadi karena ada permintaan kebahagiaan misalnya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah pasangan kami dan anak kami sebagai penyejuk hati kami. Itu sudah sering dibacakan, walaupun orang bujang dan gadis pun dianjurkan baca, sehingga nanti pada saat mereka punya pasangan akan ada kebahagiaan. Maka itu dibaca selalu. Nah, seperti itu, walaupun usaha lagi maju, tetap kita minta agar diberikan kesuksesan tambahan. Ingat teman-teman sekalian, tamak terhadap rahmat Allah bagian daripada syariat. Jadi kalau kita sehat, kita minta agar kesehatan kita dipertahankan oleh Allah, itu lebih afdal dibandingkan kita sakit baru minta kesembuhan. Walaupun boleh. Kita lagi kaya, minta agar kekayaan kita lebih dilebihkan atau diberkahi, ditambahkan. Lebih baik daripada kita sudah bangkrut baru minta diberikan jalan keluar. Jadi tamak terhadap rahmat Allah adalah bagian daripada syariat kita, seperti itu. Nah itu teman-teman sekalian ya, bagi teman-teman yang mau dagang, ternyata Ustadz Khalid selain sudah membuktikan ngasih tips-tipsnya ke kita semua. Jadi pertama harus niatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian perbanyak sedekah teman-teman sekalian. Terus yang paling penting modal, sistem, produknya harus halal dan juga perbanyak berdoa. Nah tadi udah berbicara mengenai masalah entrepreneur nih Ustadz, kita beralih kepada Ustadz Khalid. Sosok Ustadz Khalid ini adalah sosok yang bisa dibilang cukup dekat dengan para public figure Ustadz. Jadi ada beberapa teman selebritis yang cukup dekat dengan Ustadz Khalid. Saya mau tanya nih Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz mengenai fenomena selebriti hijrah? Karena akhir-akhir ini banyak juga pertanyaan dari para netizen dan teman-teman semua tentang beberapa tahun terakhir ini gelombang hijrah selebritis itu sangat luar biasa. Itu penyebabnya apa sih Ustadz? Kenapa tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, sekarang jadi banyak sekali selebriti yang kemudian hijrah menuju lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana pandangan Ustadz tentang fenomena selebriti hijrah? Kalau saya sih melihat mungkin pertama hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti, karena tidak mungkin tanpa campur tangan Allah gitu. Kemudian yang kedua mungkin memang sekarang ini dakwah lebih terorbit. Dalam arti kata di sini lebih rame lah ya yang terjun ke lapangan dakwah dan di orbit di medsos gitu, sehingga lebih terjangkau, lebih menyentuh. Terlebih sekarang medsos seperti YouTube, Instagram, Facebook ini orang di atas ranjang bisa nonton, yang tadi jam 6 pagi acaranya luput, dia masih bisa nonton malam hari. Kalau di layar TV kan jam 6 sampai jam 7 luput nih, jadi harus tunggu siaran ulangnya. Tapi kalau di medsos ini kan sekarang sudah lebih hidup dan lebih mudah untuk dijangkau gitu. Ya mungkin tuh faktor yang lainnya ya. Ya mungkin juga saya lihat di negara kita kan tidak asing, apa yang lagi booming biasanya diikutin gitu. Nah, karena dakwah sudah mulai dikenal di medsos, akhirnya mulailah menyebar kemana-mana. Dan itu satu hal yang bagus, perkembangan yang sangat baik. Jadi tidak selalu harus ada relevansinya. Selebriti itu tanda kutip selalu buruk, selalu kesannya itu harus yang vulgar, yang glamor segala macam. Tapi mereka ada yang agamis gitu. Bahkan tidak asing mereka mendakwakan agama Islam di tengah-tengah kalangan mereka, sehingga memang mana yang tidak boleh ya memang dihilangkan, dan mana yang boleh maka dikembangkan seperti itu. Nasihat untuk selebriti hijrah apa nih Ustaz? Apa yang mereka harus lakukan dengan kekuatan sosmednya? Kan banyak banget. Tadi kita sebelumnya udah bicara nih teman-teman sekalian, kalau artis tuh biasanya kalau posting baru beberapa menit udah puluhan ribu gitu. Nasihat untuk selebriti hijrah yang punya kekuatan sosmed itu kira-kira gimana Ustaz? Sebenarnya Allah sudah mengingatkan dalam surah Al-Maidah, surah nomor 5 ayat 2. Potongan ayatnya itu ada begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan kepatuhan, ketakwaan dan kebaikan. Dan jangan tolong-menolong dalam kemaksiatan dan pelanggaran. Jadi memang Ali bin Abi Thalib coba memberikan kita sebuah tips yang menarik. Dia mengatakan kebenaran yang dikemas dengan baik itu akan mengalahkan kebatilan. Dan dibalik sama beliau, kebenaran yang tidak dikemas dengan baik akan dikalahkan dengan kebatilan dikemas dengan baik. Maka tentu orang-orang yang sudah berada di atas hak kebenaran, tahu hukum-hukum Allah, yang mereka harus tampil dan bekerja sama di sini. Dan jangan membiarkan kebatilan terus, karena kebatilan itu seperti virus yang akan terus di-endorse oleh syaitan atau iblis untuk menyebar di tengah-tengah manusia supaya kesesatan makin seperti yang dia janjikan ya. Iblis pada saat diusir oleh Allah SWT, dia janjikan akan menyesatkan anak Adam kan. Maka kebatilan selalu akan dikemas oleh dia. Tetapi kalau kebenaran ini bisa kita kemas dengan baik, yakin pasti Allah mengatakan wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Kalau hak telah datang, batil akan hilang. Innal batila kana zahuqa, pasti kebatilan itu akan
terkalahkan. Cara praktisnya gimana Ustaz? Kira-kira secara mudahnya gitu? Ya kita mulai saja dari hal-hal yang sederhana, misalnya coba kalau buat konten-konten yang mubah pun misalnya, oke, tapi apa susahnya disisipkan dengan dakwah misalnya, disisipkan dalam satu hari beberapa kali live, mungkin ada mengorbit tentang apa ya, tentang ada kajian di mana, ada kisah tentang seorang sahabat. Jadi menggunakan seperti misalnya teman-teman medis menggunakan profesi mereka untuk berdakwah kan bisa. Nah, di selebriti juga harusnya bisa gitu. Jadi kita tidak tahu yang mana, seperti saya bisa terjun dalam dakwah, saya tidak pernah tahu dari mana perkataan saya ini yang akan membuat si fulan berubah atau si fulan berubah. Kita tugas hanya menyampaikan. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ma'alaika indal balagh. Tugasmu hanya menyampaikan, hai Muhammad. Kita nggak pernah tahu kata-kata mana yang menyentuh. Saya pernah bertemu dengan seorang, sebenarnya sering terjadi, mungkin bisa ratusan, sudah ribuan orang gitu, tapi ada beberapa anak muda yang menyentuh saya pada saat habis tabligh akbar di Bandung waktu itu, di Masjid Trans. Jadi waktu turun habis tabligh akbar, kita tunggu dulu redahnya jemaah yang hadir karena cukup banyak waktu itu, sekitar 10.000 orang, Masya Allah. Maka pada saat saya turun, udah mulai agak reda, ada satu anak muda nunggu di ujung tangga. Saya pas turun, ke kanan diikutin sama dia, ke kiri diikutin sama dia, kayak mau dihadang gitu. Terus saya tanya, kenapa akhi? Terus dia nangis, anak muda itu, umurnya sekitar 22 tahun, terus dia bilang, Ustaz bisa saya peluk gak? Laki-laki loh ya. Terus saya bilang, ya boleh silakan. Terus saya peluk, terus dia nangis gitu. Saya tenang akhi, kenapa? Dia bilang, Ustaz saya sampai dikira orang gila karena saya hijrah gitu. Jadi karena penampilan saya begini, saya sekarang ke masjid, saya nggak ikutin lah ugal-ugalannya anak muda. Itu semua karena saya dengar selama antum gitu. Dia bilang gitu. Terus sampai dia nangis. Terus kemudian sampai dia nangis, dia tertawa dan ini agak unik, dia bilang. Dan saya baru aja menikah Ustaz. Dan menikah itu gara-gara saya terlalu terngiang-ngiang perkataan antum. Ini yang bujang-bujang kenapa belum nikah, tunggu Dajjal keluar gitu. Nah, jadi akhirnya dia sambil nangis sambil dia ketawa tuh menyampaikan itu. Dan ternyata kita tidak pernah tahu kata-kata kita yang mana, cuplikan mana yang kita sedang sebarkan yang bisa menyentuh orang. Saya juga pernah mengirim ke teman-teman ustaz-ustaz gitu sebuah hadis yang hadis itu masyhur, siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah maka dia akan masuk ke dalam surga. Subhanallah, kemudian saya dihubungin oleh salah satu sahabat saya di Tamatan Madinah, Ustaz Fauzi dari Bali. Dia mengatakan kepada saya, waktu pekan lalu antum kirim hadis itu, kebetulan lagi anak sedang menghadapi, dia sedang menghadapi ayahnya atau mertuanya, saya lupa, sedang sakarat, dan dia waktu itu belum terfikir untuk mentalkin gitu ya. Tiba-tiba dia baca hadis itu, terus dia bilang, saya langsung jalankan, dan betul dia meninggal setelah itu, orang tua atau mertuanya gitu. Kita tidak pernah tahu, ya, artinya kapan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada orang. Jadi coba gunakan kemampuan Anda yang termudah gitu kan, untuk bisa menyisipkan dakwah. Kata Nabi SAW, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu ayat saja. Nah, untuk selebriti di luar sana, untuk public figure yang juga nonton video ini, mudah-mudahan bersemangat untuk mengejar pahala jariah dan meninggalkan dosa jariah. Karena ternyata tanggung jawabnya besar banget nih, kita mau memberikan contoh yang baik. Diikuti, banyak orang dapat pahala jariah, kita buatin grup, diikutin fans-fansnya, ternyata juga akhirnya menjadi dosa jariah.